Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Isri Tiari Novitasari, NIM 202020108001, Program Studi Sendra Tasik Pagi, Universitas Mahadewa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi PowerPoint pada laptop. Nah, inilah dia tampilan utama pada PowerPoint, yaitu setelahnya kita klik blank presentation. Nah, inilah tampilan utama pada PowerPoint. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian menu bar dan toolbar Microsoft PowerPoint. Yang pertama, apa sih itu Microsoft PowerPoint? PowerPoint adalah sebuah software aplikasi yang digunakan untuk membuat file presentasi, baik itu berupa gambar, teks, ataupun sebuah tabel. Nah, selanjutnya yaitu ada menu bar. Menu bar merupakan sebuah kumpulan perintah yang di dalamnya terdapat banyak perintah-perintah yang disajikan dalam bentuk pull down. Sedangkan toolbar merupakan sebuah kumpulan perintah yang disajikan dalam bentuk tombol. Nah, inilah dia macam-macam fungsi menu bar. Yang termasuk menu bar itu yaitu file, home, insert, draw, design, transisi, dan sebagainya. Itu macam-macam fungsi menu bar. Yang pertama yaitu ada file. File berfungsi untuk melakukan sebuah perintah dasar, seperti halnya membuat file baru, membuka, menyimpan file PowerPoint, dan juga keluar dari aplikasi PowerPoint. Nah, yang kedua yaitu ada home. Ini dia home. Nah, fungsinya yaitu menu ini digunakan untuk mengatur teks atau font dan daftar gambar, bentuk, melakukan copy, paste, cut, find, and dan yang lainnya. Itu yang ketiga ada insert. Ini dia, insert. Digunakan untuk memasukkan sebuah objek berupa gambar, tabel, suara, film, animasi, membuat hairprint, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada draw. Ini draw itu untuk menggambar, drawing. Nah, selanjutnya ada design. Desain fungsinya untuk mengatur tampilan slide, mengubah tema tampilan, mengedit tampilan di setiap slide, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada transisi yang berfungsi untuk memberikan efek transisi pada setiap slide. Setiap melakukan perpindahan pada slide berikutnya, serta dapat memberikan efek suara dan juga mengatur waktu slide transisinya. Selanjutnya yaitu ada animation. Berfungsi untuk mengatur sebuah objek animasi yang ditambahkan ke dalam slide yang ada. Nah, selanjutnya yaitu ada slideshow yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari sebuah antar slide atau menampilkan presentasi, pengaturan file presentasi, dan lain sebagainya. Nah, ini record. Record itu seperti ada screenshot, screen recording, video, dan audio. Selanjutnya yaitu ada
Review. Review digunakan untuk mengecekkan dalam menggunakan bahasa, pengejaan, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada view. View digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja pada Microsoft PowerPoint. Nah, itu dia macam-macam fungsi menu bar. Adapun macam-macam fungsi toolbar yaitu berada pada file. Nah, ini dia macam-macam toolbar. Ada home, new, open, save, save as, print, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam fungsi toolbar. Yang pertama yaitu ada new. New berfungsi untuk membuat file baru atau lembar kerja baru. Yang kedua yaitu ada open. Nah, ini dia open untuk membuat file dokumen yang dipilih. Dan yang ketiga yaitu ada info. Info untuk tentang aplikasi, ada manage presentasi, version history. Nah, yaitu ada save. Nah, ini dia tampilan dari save. Untuk menyimpan file yang sudah dikerjakan atau yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu save as. Save as digunakan untuk menyimpan file dengan nama baru dan bisa ke lokasi baru. Selanjutnya yaitu ada print. Ini biasanya digunakan untuk kalau di rumahnya ada printer langsung, bisa ngeprint. Setelah membuat PowerPoint, kita langsung klik print dan langsung ini ada pengaturannya. Nah, fungsinya digunakan untuk mencetak dokumen yang sudah dibuat. Ada share. Itu ada share. Ini share untuk mengirim. Seperti itu. Itu saja. Kembali ke blank presentation. Nah, kali ini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara membuat PowerPoint. Nah, ini dia yang pertama. Kita mengetik untuk presentasi yaitu Om Swastiastu. Om Swastiastu sebagai pembuka. Ini kita bisa pilih slide-nya, ini new slide. Ini ada pengaturan bentuk-bentuk untuk slide-nya, kita bisa pilih seperti ini. Dua detail slide. Ini kita bisa hapus untuk pembuka. Ini Om Swastiastu. Kita bisa klik di tengah. Bold. Kita taruh di tengah-tengah. Kita perbesar ketikan. Pilih ukuran. Nah, oke.
Setelah itu kita klik new slide untuk ini dia untuk slide terbaru ya. Kita klik yang mencari ini untuk mencari materi. Misalnya judulnya Microsoft PowerPoint. Nah, ini dia sebagai judul. Lalu kita mengerti apa itu Microsoft PowerPoint. Sebuah kumpulan kita cari pengertian Microsoft. Sebuah software aplikasi yang digunakan untuk membuat file presentasi, baik itu berupa gambar, teks, maupun tabel. Ini dia. Lalu kita klik new slide. Untuk slide baru, kita bisa klik title only karena hanya bagian penjelasan saja bisa, atau macam menu. Sebutkan macam menu. Menu bar, yaitu yang pertama kita bisa tab. Yang pertama file, yang kedua ada home, yang ketiga insert, yang keempat yaitu design, yang kelima yaitu ada transition. Nah, membuka pada PowerPoint, kita bisa pilih desainnya ya, menurut kebutuhan. Seperti ini. Ini pilihan desain.
Setelah itu kita bisa pilih transisi dari slide pertama ke slide kedua, yaitu ada pilihannya bisa seperti ini, pertama, kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, di sini ada banyak pilihan transisi yang bisa kalian gunakan. Ya, itu saya yang pertama pakai yang ini. Yang kedua itu ada animasi. Nah, animasi yang pertama biasa, animasi yang kedua biasa, animasi ketiga dari bawah. Nah, ini ada banyak pilihan animasi yang bisa kalian pilih sesuka hati kalian. Yang pertama akan memilih ini, terus kembali ke slide kedua, yaitu ke transisi lagi, transisi yang kedua, seperti ini. Nah, untuk animasi yang pertama, pada judul, saya akan memilih pada transisi yang selanjutnya. Ini kita bisa klik seperti ini ya, cuma klik saja, lalu pilih ini, animasi. Yang ketiga sama transisi yang ketiga yaitu seperti buka tirai. Nah, yang ini animasinya kita pilih yang ini, kita pilih ini, dan animasi yang kedua kita pilih yang ini. Nah, selanjutnya, jika Anda ingin melakukan presentasi setelah Anda membuat PowerPoint, kalian bisa klik File, lalu Save. Di sini, tugas, atau di mana. Nah, setelah Anda save, bila setelah itu ingin presentasi dan ingin layarnya supaya lebih jelas dilihat oleh audiens, kita bisa klik yang ada pada pojok kanan bawah seperti ini, slideshow, itu kita klik. Nah, inilah tampilan PowerPoint. Kalau kalian sudah siap presentasi, klik Enter pertama, terus Enter, dan Enter. Setelah selesai Anda presentasi untuk slide kedua, bisa Enter ke slide ketiga. Enter. Nah, itu dia tutorial membuat PowerPoint dari saya. Bila ada salah kata ataupun
yang tidak berkenan dalam hati, saya ucapkan maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.